Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian juga dalam keadaan yang bahagia. Karena kalau kalian bahagia, kalian akan semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hayo memimpin doa? Ya, Sinta dipersilahkan. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil, jawab hadir ya. Alhamdulillah, peserta didik Ibu semuanya hari ini masuk. Tidak ada yang sakit maupun izin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, selanjutnya Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 mengenai pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang benda dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang suatu benda dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama dengan tepat. Yang keenam, peserta didik dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketujuh, melalui teks lagu Peramah dan Sopan, peserta didik dapat memainkan pola dengan tepat. Nah, anak-anak, siapa yang ingat minggu lalu itu kita belajar apa sih? Iya, pintar sekali kalian. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengalaman. Nah, anak-anak, perhatikan nih gambar yang ada di samping. Gambar ini tuh gambar Beni beserta ibunya. Jadi pada liburan semester, Beni itu asik membantu ayah, ibu, dan kakaknya. Jam dinding di rumah Beni ini mati, dan ibu Beni menyuruh Beni untuk mengganti baterainya. Perhatikan teks percakapan di samping. Teks percakapan ini antara ibu Beni dan juga Beni. Jadi awalnya ibu Beni ini meminta Beni untuk melihat jam dindingnya. Ketika Beni lihat, ternyata jam dindingnya itu mati. Jarumnya berhenti bergerak. Dan ibu Beni bertanya kepada Beni, apa yang harus dilakukan supaya jam dindingnya ini nyala? Supaya jarumnya bisa mutar kembali. Dan Beni menjawab, harus diganti baterainya, Bu. Dan ibu Beni tanya lagi kepada Beni, apakah Beni bersedia untuk mengganti baterainya? Dan Beni menjawab, iya Bu, Beni bersedia. Dan Beni naiklah di atas tangga. Di atas tangga untuk mengganti baterai pada jam dinding. Dan ibu Beni pun berpesan kepada Beni untuk hati-hati. Namun, ketika Beni ingin mengambil jam dindingnya untuk diganti dengan baterai yang baru, ternyata jam dindingnya tidak sengaja terjatuh, sehingga menyebabkan jam dindingnya retak.
Kemudian apa yang dikatakan Benny? Benny meminta maaf kepada ibunya karena telah menjatuhkan jam dindingnya secara tidak sengaja. Bagaimana cara Benny meminta maaf kepada ibunya menggunakan bahasa yang santun? Nah, jadi seperti ini nih, Benny meminta maaf kepada ibunya menggunakan bahasa yang santun. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Nah, tadi itu merupakan permintaan maaf menggunakan bahasa yang santun. Permintaan maaf itu Benny gunakan, Benny ungkapkan untuk meminta maaf kepada ibunya. Nah, anak-anak semua itu harus mencontoh Benny. Ketika kita meminta maaflah dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, kalau kalian nih melakukan kesalahan, terus apa sih yang kalian lakukan atau kalian ucapkan ketika kalian melakukan kesalahan? Iya ya, kalian kalau melakukan kesalahan, kalian wajib untuk meminta maaf gitu. Nah, jadi kalimat permintaan maaf ini biasanya kita ucapkan ketika apa nih? Betul semuanya, ketika kita melakukan kesalahan. Nah, ketika kita meminta maaf juga, kita harus menggunakan kalimat yang apa? Kalimat yang santun. Jadi, gunakanlah kalimat yang santun ketika kita mengucapkan permintaan maaf. Kemudian, Benny tiba-tiba teringat tugas dari gurunya. Tugasnya itu untuk mengukur panjang benda-benda yang ada di rumah Benny. Ketika Benny ingin mengukur jam dinding, alat ukur apa yang bisa Benny gunakan untuk mengukur jam dinding? Coba kira-kira alat ukur apa ya yang bisa Benny gunakan untuk mengukur jam dinding? Iya, pintar sekali. Penggaris. Benny gunakan penggaris untuk mengukur jam dinding. Nah, penggaris itu disebut juga dengan mistar. Nah, anak-anak semua nih, anak-anak ibu yang hebat, pernah tidak mengukur benda menggunakan penggaris? Nah, kira-kira benda apa sih yang kalian ukur menggunakan penggaris? Buku, tempat pensil, meja, tempat makan, dan lain sebagainya. Banyak ya benda-benda di sekitar kita yang bisa kita ukur menggunakan penggaris. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian tahu tidak satuan ukur di penggaris itu menggunakan apa? Satuan ukur dari penggaris itu adalah sentimeter atau yang biasa disingkat dengan cm. Sekarang kita belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada dua. Alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang tidak baku itu contohnya seperti langkah kaki, jengkal, depa. Depa itu kalau kita meletakkan tangan itu depa. Hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai ke siku. Ataupun tongkat, tali, jam pasir. Itu semua termasuk ke dalam ukuran panjang tidak baku. Nah, ukuran panjang tidak baku ini setiap orang hasilnya bisa berbeda-beda karena langkah kaki setiap manusia itu bisa berbeda-beda. Ada yang langkah kakinya panjang, ada yang langkah kakinya pendek. Nah, makanya ini semua disebut alat ukur panjang tidak baku karena hasilnya bisa berbeda-beda setiap orang. Dan alat ukur panjang baku itu contohnya seperti meteran, mikrometer skrup, jangka sorong. Dan tadi yang digunakan Benny adalah
penggaris. Itu semua termasuk ke dalam alat ukur panjang baku. Nah, ketika kita mengukur menggunakan alat-alat itu, hasilnya lebih valid, lebih jelas dibanding menggunakan alat ukur panjang tidak baku. Cari benda-benda di sekitar kalian yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, nanti setelah selesai perwakilan, beberapa orang dari kalian maju ke depan menjelaskan apa yang sudah kalian dapatkan. Tapi perlu diingat, ketika menjelaskan harus dengan menggunakan bahasa yang santun. Anak-anak, Benny ini selain santun dalam mengungkapkan permintaan maaf, Benny juga senang bernyanyi loh. Nah, Benny ini senang menyanyikan lagu peramah dan sopan. Kalian dengarkan secara seksama. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Di dalam lagu itu ada yang namanya tekanan nada. Anak-anak tahu tidak tekanan nada itu apa? Oke, Ibu jelaskan. Tekanan nada itu ada dua. Tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Selain tekanan nada kuat dan lemah, lagu juga memiliki panjang dan pendek. Nah, coba anak-anak perhatikan pada lirik lagu peramah dan sopan. Di situ ada lirik bukannya. Nah, bukannya itu pendek atau panjang? Pendek. Bukannya itu pendek. Sedangkan congkaknya panjang. Congkak itu panjang. Jadinya bukannya congkak. Bukannya pendek, congkaknya panjang. Begitu pula dengan lirik selanjutnya. Bukannya masih tetap pendek, sombongnya itu panjang. Jadinya bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, seperti itu kurang lebihnya anak-anak mengenai panjang dan pendek pada lagu. Nah, untuk lirik-lirik selanjutnya itu anak-anak kerjakan individu. Nanti kita koreksi bersama-sama. Anak-anak, siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Jadi, tadi kita telah belajar mengenai ungkapan permintaan maaf dengan menggunakan kata atau kalimat santun. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai alat ukur satuan panjang. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengenai tekanan nada kuat dan lemah dan panjang pendek pada lagu. Nah, Ibu berharap semua anak-anak Ibu paham materi yang sudah Ibu ajarkan, sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tapi sebelum kita pulang, kita nyanyi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Goodbye my friends, goodbye my friends. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.